Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali saya memperingatkan di video-video saya juga komentar-komentar saya. Hati-hati ya, jangan nekat ke luar negeri, apalagi jauh-jauh ke Kanada yang perjalanannya hampir 1 hari di pesawat. Kemudian jatuh ke tangan orang yang kejam atau abusive. Karena Anda apply-nya ilegal, Anda nggak bisa lapor gitu. Nah, ini salah satu contoh, ini berita terbaru ya. Jadi kalau Anda ke canada.ca, Immigration and Citizenship and Newsroom, kemudian Anda klik notice, ini baru ini ya. Ini, better support. Jadi baru ada berapa? Notice-notice yang ketiga ini. Ini bagus sekali, program ini baru 4 Februari kemarin. Ya, jadi mereka akan membantu victimnya, korban-korban dari abusive, dari human traffic dan family violence. Jadi misalnya ya, contohnya ada sekeluarga ke Kanada, apply menjadi permanent resident. Ini banyak kasus soalnya ya. Kemudian karena stres atau apa, kerja di sininya mungkin suaminya itu apa namanya terlalu stres apa, kemudian ada kayak KDRT. Kanada itu sangat sangat melindungi. Jadi kalau statusnya itu legal, itu dapat support dari Kanada. Supportnya apa? Jadi mereka tuh dapat initial temporary resident permit. Jadi mereka dapat apa namanya, kalau statusnya belum jelas ya, tapi sudah legal ya. Itu mereka dapat permit untuk tinggal di Kanada setidaknya 12 bulan ya, dengan beberapa exception, perkecualian. Kemudian tidak membayar lagi. Jadi dulunya kan harus ada TRP, itu ada temporary resident permit, itu harus bayar. Ada work permit ya, yang saya kasih tahu untuk bekerja ke Kanada itu harus resmi pakai work permit. Itu kan bayar. Ini nggak usah bayar lagi. Study permit juga dan biometrik semua gratis gitu loh. Karena apa? Karena Kanada itu melindungi warga asing yang menjadi victim dari human traffic dan family violence gitu. Sejak ini sejak 2006 ya. Jadi orang-orang warga asing yang nggak punya status di Kanada, yang belum ya, mungkin masih apply, mungkin belum belum dapat apa namanya permanent resident asli, itu bisa dapat TRP secara gratis ya. Jadi mereka dengan cara ini mereka bisa bekerja atau sekolah dan mereka dapat health coverage ya. Jadi dari interim federal health program mereka bisa ke dokter ya, kalau di abuse kan mungkin ada apa namanya, ada apa namanya, bekas inilah disiksa gitu ya. Jadi mendapat pelayanan gratis gitu. Kemudian eh, ini juga di tahun 2019 juga mereka mengenalkan TRP for Victim for Family Violence. Jadi yang dulu itu 2006 itu saya tadi kurang jelas ya. 2006 ini TRP ini diperkenalkan untuk korban-korban human traffic. Bayangkan waktu itu belum belum viral ya, sudah ada. Kemudian 2019 itu baru diperkenalkan untuk korban family violence, jadi KDRT gitu ya. Jadi korban-korban itu bisa meninggalkan abusernya, orang yang menyiksa dia, atau traffickernya, orang yang menculik dia, tanpa takut statusnya di Kanada gimana. Itu dia. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau bisa tolong ya, saya wanti-wanti ke semua orang yang menonton video saya. Kalau ke luar negeri, itu kita sudah di luar negara kita sendiri. Kalau ada apa-apa, cari negara yang melindungi. Seperti Kanada ini jelas melindungi ya. Tidak semua negara itu melindungi. Misalnya kasus yang di Kamboja kemarin itu, aduh saya ngeri sekali, katanya nggak di anestesi ya, kemudian diambil ginjalnya, lah orangnya kan meninggal otomatis tuh. Aduh, saya ngeri. Ada bekas-bekas ini ya, ada alat-alat motong tangan atau kaki atau apa, ya Allah, saya ngeri sekali. Itu kalau misalnya orang nolak misalnya, aduh, saya enggak bisa bayangkan. Itu saya lihat videonya itu diseret orangnya, ya Allah, sampai seperti binatang gitu, sampai orang jerit-jerit. Ya Allah, saya jadi ngeri sih. Jadi seperti film Squid Game gitu loh. Jadi ngeri sekali. Nauzubillah. Ya, saya doakan Anda semua, walaupun di Indonesia itu berat ya, tapi itu tanah air sendiri, masih ada keluarga, masih ada teman ya. Walaupun mungkin ada dari yang menonton saya mungkin merasa
hidup kok berat di tanah air ya, aku mau keluar negeri. Saya paham sekali. Ya semua orang pasti berpikir gitulah, alternatif apa keluar dari kondisi yang berat di tanah air. Tapi seperti saya bilang di webinar, Indonesia itu adalah tempat yang paling bagus untuk membuka usaha. Kenapa? Lihat aja semua orang yang sukses di Indonesia tuh buka usaha. Karena di Indonesia itu peraturannya tidak seberat di luar negeri. Di Kanada, saya dulu pernah coba sampai harus sekolah dulu 1 tahun. Untuk apa? Untuk buka usaha. Saya kan kerja full time. Jadi gajian. Saya kan mikir dapat income kedua itu saya harus buka usaha. Itu harus sekolah dulu 1 tahun. Setelah sekolah dulu itu harus apply untuk mengajukan license izin untuk mendapatkan usaha. Itu saja saya nggak dapat karena waktu itu kan saya full time. Jadi kalau mau usaha jadi entrepreneur itu nggak semua orang bisa. Saya sendiri belum pernah. Jadi akhirnya saya mundur gitu. Jadi itu baru license-nya ya sekolah dulu, license. Habis gitu nanti kalau misalnya kita sewa tempat itu sudah berapa biayanya. Misalnya lo ya, yang paling sering, yang paling gampang itu buka restoran. Kalau di Indonesia buka warung depan rumah bisa, di garasi bisa, di depan halaman rumah bisa, buka jualan pecel bisa. Kalau di sini untuk jualan makanan aja, ini contoh ya, sama-sama makanan. Kita kalau di sini itu harus ada inspeksi dari pemerintah. Sebelum kita buka itu diselidiki dulu sama pemerintah, kamu mau buka di mana, alamatnya di mana. Ada inspektor yang datang, kita juga bayar. Kemudian diinspeksi, oh restorannya bersih tidak, oh restorannya itu berada di kawasan yang boleh untuk restoran atau tidak, tidak sembarangan. Kemudian ada kawasan khusus untuk rumah rumah saja. Jadi kalau untuk jual-jual gitu-gitu ya, itu biasanya di mall biasanya, atau di kawasan di pinggir jalan yang khusus untuk bisnis. Nggak semua orang ya. Kalau kawasan di rumah nggak boleh kita dagang gitu. Kalaupun ada orang itu ilegal itu kalau dagang dari rumah itu dia. Ada sih mungkin ya, ada satu dua yang saya kenal itu orang-orang India Pakistan itu nekat jualan di rumahnya gitu. Itu kalau ketahuan itu bisa bermasalah itu sama pemerintah Kanada gitu. Nah itu jadi saya sarankan seberat apapun di negara sendiri itu masih negara sendiri. Anda masih bisa dilindungi lah, ada temen, ada family, ada RT RW kelurahan itu kenal dengan Anda, ada apa-apa ya. Tapi kalau ke luar negeri itu seperti ibaratnya itu ya, siapa yang kenal Anda pertama? Tidak ada yang kenal Anda. Andai kan ya, nauzubillah dzalik, korban-korban itu dengan seizin Allah nggak ketahuan. Itu yang ketahuan di masuk di Kamboja itu berapa orang itu yang ketahuan loh ya. Saya yakin banyak yang nggak ketahuan, kita nggak tahu loh. Tiba-tiba kok anakku keluar negeri nggak pernah pulang, nggak ada kabar. Ya mungkin sudah mati, kita nggak tahu kan. Itu yang dikhawatirkan orang-orang tua kita. Kalau anaknya ke luar negeri, kalau ada apa-apa nak, mending kamu di sini. Itu betul. Jadi saya sarankan sabar ya. Yang apa? Yang merasa hidup berat di Indonesia, mungkin rezeki Anda bukan di kerja orang lain. Mungkin Allah membuka rezeki lewat jalan lain. Jadi seperti istilahnya kalau pintunya ditutup itu mungkin jendela akan terbuka. Jadi jangan jangan melulu aku di sini berat, aku nggak bisa cari kerja di mana-mana. Sekarang pengangguran banyak sekali, saya lihat sendiri di YouTube banyak sekali yang melamar kerja jadi ribuan sampai jatuh segala. Ya, iya, betul, itu saingannya besar. Memang cari rezeki ya. Tapi rezeki Anda mungkin bukan di situ. Mungkin Anda bisa membuka peluang bekerja. Jangan malu ya. Jangan malu buka usaha sendiri ya. Itu mentality orang Indonesia itu kalau apa lulus kuliah itu harus kerja. Salah itu. Kalau di sini, kalau Anda perhatikan di luar negeri, orang yang buka usaha sendiri itu dengan bangga menyebutkan dirinya itu entrepreneur, businessman, bangga sekali. Karena tidak semua bisa jadi businessman, tidak semua bisa membuka usaha.
saya sendiri, saya akui, saya aja belajar 1 tahun selesai nggak, akhirnya saya mundur, kayaknya nggak bisa deh, padahal ide banyak sekali, tapi setelah itu saya pikir kok susah sih ini ada prosesnya gitu, akhirnya saya mundur. Nggak semua orang bisa buka bisnis. Jadi kalau Anda merasa aku nggak bisa kerja, aku lulusan ini, kemudian aku sekarang kerjanya cuman jualan ini, jualan itu, ya Allah Rabbi, buat saya itu kembali ke hadis Rasulullah SAW. Kalau nggak salah ada hadisnya ya, bahwa ada barokahnya dari rezeki hasil usaha sendiri, hasil tangan sendiri. Misalnya jualan tahu lah, jualan ote-ote, bakwan atau bakso atau apa. Menurut saya itu barokahnya luar biasa karena Anda usaha dengan keringat Anda sendiri. Gitu. Kemudian kalau Anda ingat, coba perhatikan 8 dari 10, kalau nggak salah 7 atau 8 dari 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, mereka itu entrepreneur, pebisnis, bukan orang yang kerja di orang lain. Dan kalau Anda sadari, zamannya Nabi Muhammad itu ya, itu kebanyakan mereka entrepreneur, mereka membuka usaha sendiri. Contohnya Abdurrahman bin Auf, itu seingat saya itu sejarahnya, begitu mereka pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah ya, karena di Mekah itu kan disiksa, akhirnya dibolehkan hijrah. Begitu dia ke Madinah, dia itu maaf, dia nggak bawa harta, dia nggak bawa apa-apa, tapi kemudian dia bilang ke Nabi Muhammad kan, tunjuk saya nggak minta apa-apa, saya tunjukkan di mana pasarnya. Setelah itu dia pulang, dia bawa emas, setelah itu dia nikah sama orang sana, hasil usahanya sendiri. Jadi kenapa saya bilang begini, rezeki itu yang paling banyak itu justru di bisnis. Semua orang finance, saya baca buku finance, semua bilang rezeki itu ada di bisnis.